Selamat siang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini. Tetap semangat, selalu semangat. Masih beberapa hari kita lewati saudara ya. Tahun 2025 kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun 2024. Dan hari ini kita belajar saudara dari Mazmur pasal 46. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu pada siang hari ini bersama dengan umatmu, bersama dengan jemaatmu, dan bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang bergabung secara online saat ini dan mendengarkan siraman rohani. Pada siang hari ini kami datang mengucap syukur dan menantikan berkat firman Tuhan yang akan kami dengar siang hari ini. Dengan penuh syukur di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 46 ayat 2 itu bunyinya demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari ini kita sudah berjalan di pertengahan bulan Januari tahun berapa saudara? 2025. Wow. Berapa banyak dari kita yang pasti berkata begini, wah, waktu itu ya cepet banget. Baru saja kita lalui dengan Natal di bulan Desember. Baru saja. Iya ya. Time fast gitu kan. Terbangnya itu cepet banget. Jalannya itu cepet banget. Baru 24 Desember, 25 Desember, sekarang kita sudah masuk Januari. Baru kita menyelesaikan perayaan Natal, kita sudah tinggalkan perayaan Tahun Baru. Nah saudara, itulah waktu saudara. Waktu itu akan terus melaju. Dan siapapun kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa hebatnya kita, seberapa populernya kita, segalanya mungkin kita bisa beli saudara. Pesawat pribadi, pulau, tapi kita nggak pernah bisa membeli yang namanya waktu. Tidak bisa mencegah yang namanya waktu, karena waktu akan tetap terus berjalan dan tidak peduli siapa kita, seberapa berpengaruhnya kita dalam kehidupan ini, waktu nggak akan pernah kompromi dengan kita. Tahu-tahu saudara berapa tahun? Saya masih ingat ya, saya masih kecil, saya berfoto bersama dengan orang tua, dengan adik-adik saya yang masih tingginya di bawah saya. Dan sekarang ayah kami sudah di sorga. Cepat ya. Saya sudah tumbuh dan sudah mulai keluar ya. Wajahnya ini mengikuti gravitasi. Ada penurunan. Saudara mungkin juga mengalami hal yang sama. Saudara mungkin dulu punya berat badan begitu sekel 80, 70. Seiring dengan usia mulai menurun ya. Lalu kemudian mulai timbul wrinkle-wrinkle-nya. Anak-anak yang dulu masih digendong-gendong sekarang gak kuat gendong, sekalipun anaknya masih pengen digendong, papa mau digendong, tapi kalau di beratnya sudah 50, 55 lebih gede ya dari mamanya, atau mungkin papanya sudah menua dan anaknya meremaja. Saudara, bukankah kita akan bilang, bagi orang lain akan mengatakan, gak terasa ya anak-anak udah besar. Tapi bagi bapak ibu yang merawat anak-anak, gak terasa apa? Terasa. Ketika mereka sakit, masuk rumah sakit, ketika mereka butuh biaya pendidikan, dan rumah ada yang rusak harus diperbaiki, harus bayar kontrakan, lalu kemudian ada biaya pendidikan yang bertambah. Berasa. Hanya memang waktu itu terus akan berjalan. Maka kita belajar saudara, menghargai waktu-waktu yang ada. Ketika kau masih bersama dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, hargailah. Karena waktu itu gak akan pernah mundur, gak akan pernah berhenti, tapi akan terus melaju. Nah, saudara, Mazmur 46 ini ditulis saat kesukaran sedang melanda. Kesukaran apa saudara? Hari itu Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Tapi mari perhatikan, dalam keadaan terkepung saudara, apakah Tuhan melupakan mereka? Tuhan mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu?
No. Waktu-waktu ketika mereka berada di Mesir, ketika mereka berteriak-teriak, saudara, untuk dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu kemudian Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, dan dalam perjalanan itu mereka ingat, enakan di Mesir. Ya, itu ngeselin kan? Kamu teriak-teriak supaya dikeluarkan dari Mesir, terus aku bawa kamu keluar dari Mesir, terus dalam perjalanan kamu teriak lagi, enakan di Mesir, makan daging, air cukup, semuanya ada, tempat tinggal ada. Seperti itu, saudara. Kadang kita begitu ya. Kita suka melupakan kebaikan Tuhan hanya pada saat hari ini kita menangis. Tapi Tuhan gak pernah mencatat semuanya itu, saudara. Tuhan gak mengingat ketika, boleh dikata bangsa Israel itu bangsa yang, maaf dalam tanda kutip, itu bandelnya ya. Tegar tengkuk, saudara. Ngomelnya itu loh, yang gerutunya itu, saudara. Ya. Jadi ketika mereka dalam perjalanan, mereka gak mengucap syukur, lalu mereka mengeluh, Tuhan tidak mencatat itu semua. Bahkan ketika mereka terkepung di satu peristiwa, mereka ada di Yerusalem dan mereka terkepung oleh Sanherib Raja Asyur. Tuhan turun tangan loh, saudara. Tapi saya tidak mengajarkan untuk kita, ya udah kamu bandel aja kan Tuhan itu baik. Oh no, saudara. Iman kita juga tidak mengajarkan seperti itu. Kristus tidak mengajarkan. Hargai setiap pemberian Tuhan, hargai setiap apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Tunjukkan engkau menghargai Tuhan, tunjukkan engkau bersyukur kepada Tuhan. That's it gitu loh, saudara. Tapi yang jadi catatan adalah, saudara, Tuhan tidak akan melihatmu dengan latar belakang engkau pernah melakukan hal yang buruk dalam hidupmu, engkau pernah jatuh di dalam dosa, engkau pernah berbuat jahat, engkau pernah menjahati orang, engkau pernah mengutuk orang, engkau mengutuk dirimu sendiri, engkau pernah melakukan kejahatan apapun. Tuhan tidak mencatat itu kalau kau datang kepada Tuhan. Mari perhatikan apa yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel waktu itu ketika mereka ada di Yerusalem. Mereka terkepung, tapi mereka berseru, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat-sangat terbukti. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sukanya itu ngomel, ya, kadang jatuh dalam dosa, kadang percaya kepada Tuhan, besoknya lagi nyembah berhala, besoknya lagi dengan pemimpin yang baru mereka nyembah Tuhan, dengan pemimpin yang ganti lagi nyembah berhala, mereka ikutan menyembah berhala. Tuhan tidak akan pernah melepaskan umat pilihannya. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara harus meyakini itu. Kita adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan tidak akan melepaskan kita. Pada saat genting karena pengepungan, Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kesesakan itu. Hari ini, saudara, kegoncangan ekonomi, naiknya nilai tukar mata uang kita rupiah, kenaikan di segala hal. Hanya satu, saudara, yang gak naik, gaji kita, saudara, belum naik. Berita apapun yang berhubungan dengan ekonomi, situasi politik, perdamaian, perang, bencana, dan yang lain sebagainya, saudara, itu kita dengar, saudara. Sebagaimana firman Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi-bumi pun berguncang, namun kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Yes. Sekalipun keadaan sekeliling kita mengalami perubahan, orang-orang di sekitar kita berubah terhadap kita, tapi Tuhan tidak akan berubah. Dia tetap Tuhan, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Maka percayalah, berserulah, dan yakinlah akan perlindungan Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya yang menjadi jaminan dan dari rasa aman kita. Hanya Tuhan kita, jaminan rasa aman kita. Apapun yang kau dengar, yang kau alami, Tuhan tidak melihat siapa dirimu, latar belakangmu, kehidupanmu. Tapi jika kita datang dengan sungguh hati kepada Tuhan, percaya kepada Dia, Tuhan terima kasih untuk pasangan hidup yang kau berikan padaku, terima kasih untuk anak yang kau berikan padaku, terima kasih untuk perusahaan di mana aku bekerja, terima kasih untuk salary, untuk gaji yang aku terima, terima kasih untuk rumah yang kau berikan padaku, terima kasih untuk rumah kontrakan, untuk rumah kos-kosan yang kau berikan, aku masih dapat membayarnya tiap bulan. Tuhan terima kasih. Rasa syukur, saudara, besarnya rasa syukur akan membuat kita thank you Lord, thank you God. Cukup. Dengan rasa itu
kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan menjalani kehidupan ini tiap-tiap hari menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, bahkan makin lebih lagi melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat. Sebab Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, bagi kami adalah tempat perlindungan di dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Pengalaman hidup yang dialami bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan memberikan bukti kepada kami. Tuhan pun yang memilih kami. Tuhan jugalah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan jugalah yang akan menyertai, melindungi kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Berita apapun di hadapan kami, perubahan apapun di dunia di mana kami tinggal, satu yang kami percaya, Tuhan kami tidak pernah berubah. Kasih setianya itu tetap untuk selama-lamanya dan selalu baru setiap pagi. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menunggu-nunggu, menanti-nantikan untuk menyatakan kasih setiamu kepada kami. Dan kami siap untuk selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, perlindungan kami dan kekuatan kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau, dan kami berdoa di dalam nama Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.